Perkenalkan, nama saya Milania Gabriela Simo. Saya dari kelas 11 IPS 6. Asal sekolah saya dari SMAK Katolik Suradikara ND. Belajar online efektifkah? Dalam dunia akademis, pembelajaran langsung atau tatap muka bukan lagi menjadi satu-satunya cara efektif dalam proses belajar mengajar. Meninjau kondisi di tengah pandemi, pembelajaran luring menjadi opsi yang kesekian untuk dipilih. Sekolah online merupakan kemasan lama yang menjadikan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Tanpa tatap muka secara langsung, tanpa buku-buku pelajaran berbentuk fisik dan lainnya, tapi apakah efektif? Meninjau dari fakta yang terjadi di sekitar saya, aktivitas belajar harian tanpa bertemu jelas membutuhkan lebih banyak kesiapannya, entah secara teknis maupun pengetahuan. Di ND sendiri, saya melihat kurangnya fasilitas yang memadai untuk hal-hal seperti ini. Sinyal yang terkadang masih sulit untuk dijangkau untuk beberapa daerah tertentu. Perangkat yang masih kurang memadai atau penggunaan alat teknologi informasi yang masih begitu kurang dipahami. Namun demikian, pembelajaran secara langsung atau tatap muka di sekolah jelas tidak dapat dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Bahkan ketika bisa semuanya, tentu tidak akan semudah ketika keadaan normal seperti sebelumnya. Karena dari pandangan saya, belajar online akan dikatakan efektif apabila pemberi materi atau guru menyampaikan materi tertulis secara baik, dan si penerima atau murid pun demikian menerima materi tersebut dengan baik pula. Singkatnya, ada konektivitas dari pemberi dan penerima. Sementara itu, akan dikatakan tidak efektif apabila penyampaian materi secara online ini tidak diaplikasikan dalam bentuk yang baik dari pemberi maupun penerima, sehingga menimbulkan penafsiran bahwasannya belajar online menyulitkan dan membosankan. Sebagai seorang siswa yang menjadi bagian dari proses belajar mengajar online ini, saya merasa bentuk efektivitas penggunaan media pembelajaran daring tergantung dari saya sendiri dan guru yang memberikan materi sekolah. Akan menjadi suatu kesinambungan apabila guru memberikan materi dengan baik dan saya pun dengan senang hati belajar karena merasa hal tersebut mudah dimengerti. Menurut saya juga, selain karena faktor kesulitan penggunaan aplikasi belajar online semacam Google, Classroom, dan e-learning, kendala lain seperti rasa nyaman para penerima materi yang merasa tidak dikejar waktu atau tidak terburu materi, seperti saat kegiatan belajar dilakukan secara langsung, memberikan kesan leluasa bagi kami selaku penerima mempelajari materi yang diberi. Tidak ada paksaan untuk terus menghafal dan membaca. Tidak perlu duduk di dalam rumah atau ruangan kelas, dan tidak perlu melawatirkan ulangan harian karena langsung bisa menyalin dari internet melalui telepon genggam. Semua hal ini membuat pembelajaran menjadi kurang efektif karena penerima materi merasa tidak perlu setiap waktu belajar untuk mendapatkan nilai bagus. Atau justru pemberi materi yang merasa hanya dengan memberikan materi mampu membuat para murid atau mahasiswa mengerti dengan sendirinya dan merasa tidak perlu susah-susah menjelaskan. Tapi di sisi lain, sebagai orang merasa bisa dengan mudah mengerti dan belajar online, mereka merasa karena tanpa keterpaksaan belajar menjadi lebih nyaman dan tenang. Keadaan yang leluasa membuat mereka dapat belajar dengan suasana yang lebih menyenangkan karena secara online. Materi bisa diakses lewat mana saja dan di mana saja dan kapan saja. Juga para pengajar yang pekerjaannya dipermudah dengan cukup membuat tampilan yang mudah dimengerti para murid atau mahasiswa yang diajarinya
dan menjelaskan hal-hal yang sekiranya perlu tanpa keluar dari rumah. Kedua hal bertolak belakang ini membuat saya meyakini efektif tidak efektifnya belajar online merupakan hal objektif yang bersifat fluktuasi mengikuti pandangan pribadi. Singkatnya, dapat kita simpulkan bahwa belajar secara online menjadi efektif atau tidaknya tergantung dari pemberi dan penerima materi sendiri. Hal ini akan sangat objektif karena pada dasarnya semua orang mempunyai cara berbeda dalam menerima